kognitif. Aspek kognitif ini saya mendapatkan dua ahli. Yang pertama ada Jean Piaget, yaitu ia berpendapat bahwa manusia mampu membangun kemampuan kognitif melalui tindakannya yang termotivasi dari lingkungan, yang mana tahapan ini ada 4. Yang pertama ada sensori motor, ada tahapan praoperasional, tahapan operasional, konkret, dan tahapan operasional formal. Yang pertama ada sensori motor. Tahapan sensori motor ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang mana tahapan ini bayi sudah mulai mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar. Lalu tahapan praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Yang mana anak masih belum optimalkan kemampuan konkretnya, namun sudah bisa anak masih belum bisa membandingkan, tapi sudah mengetahui ini di usia 2 sampai 7 tahun. Lalu ada tahapan operasional konkret, yang mana usia 7 sampai 11 tahun anak sudah mulai optimal dalam perkembangan konkretnya, sudah mulai mengetahui ciri-ciri ataupun sejenisnya. Lalu yang keempat ada tahapan operasional formal yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas, yaitu anak itu sudah mampu untuk membandingkan, sudah menganalisis sesuatu, mengetahui apa yang lihat. Yang kedua ada teori dari cognitive Levi-Strauss, yaitu yang pertama ada tahapan ZPD, zona perkembangan proksimal. Konsep ini yang menampilkan sejauh mana kemampuan anak untuk belajar secara mandiri maupun meningkatkan keilmuan melalui belajar bersama orang lain. Nah, di teori ini, konsepan ini, ZPD ini oleh Vygotsky itu sejauh mana anak itu bisa belajar sendiri, terus sejauh mana anak bisa belajar dengan orang lain yang lebih tahu. Lalu yang kedua ada konsep scaffolding, hasil dari dialog antara pengajar dan peserta didik yang menjadi alat pertimbangan untuk menguasai proses bimbingan. Yang mana konsep scaffolding ini dapat diketahui ketika kita sudah mulai berdialog kepada peserta didik dengan pengajar. Nah, di situ itu seperti kayak kalau sudah ada interaksi, sudah ada dialog, itu perkembangan kognitifnya sudah mulai berkembang. Lalu bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, bahasa dan pemikiran maksudnya fungsi bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat untuk memantau, merancang maupun mengontrol aktivitas dari anak. Yang mana bahasa juga berpengaruh di kognitif. Semakin anak tadi mampu untuk berbahasa, memilah-milah bahasa, semakin kuat pula perkembangan kognitif yang ada dalam anak tersebut. Lalu ada faktor yang mempengaruhi aspek kognitif. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik yaitu dipengaruhi oleh orang tua. Karena jika orang tuanya itu memiliki dominan yang pintar, berpendidikan, maka anak pula akan mewariskan kepintaran tersebut. Lalu ada stimulasi yang tepat. Stimulasi yang tepat ini disesuaikan dengan umur atau usia, yang mana untuk bayi stimulasinya hanya yang halus-halus, untuk sensori motor perkembangannya. Lalu untuk anak 7 sampai 11 tahun itu sensorinya kayak stimulasinya lebih ke benda-benda yang lebih padat agar sensori motornya lebih kuat. Lalu ada mindset yang ditanamkan orang tua. Kenapa kognitif ini berpengaruh pada mindset yang ditanamkan orang tua? Karena mindset yang ditanamkan kepada orang tua ini mempengaruhi pemikiran si anak. Jika orang tua memiliki mindset yang menanamkan pada anaknya itu harus bisa, maka dengan tidak sengaja anak pula berpikir bahwa dia itu harus bisa. Lalu ada di sistem imun tubuh. Meskipun otaknya cerdas, kuat,
namun memiliki kesehatan yang rentan itu juga akan mempengaruhi. Tidak akan berkembang juga pemikirannya karena dipengaruhi oleh kesehatan, dan kesehatan pencernaan juga berpengaruh. Jika di organ pencernaan ini, di perut khususnya, terjadi kayak sakit, itu juga akan mengganggu konsentrasi ketika belajar. Lalu kecukupan asupan nutrisi. Ketika kita sudah memiliki akal yang cukup, memiliki pemikiran yang baik, lalu diimbangi dengan kesehatan tubuh yang bagus, nutrisi, asupan vitamin yang memadai, itu akan membangun kognitif kita menjadi akan lebih maksimal mungkin. Lalu yang kedua ada aspek bahasa. Aspek bahasa ini dengan anak adalah perkembangan bahasa yang terjadi pada anak, khususnya balita. Sebenarnya perkembangan linguistik ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 8 tahun. Tetapi menurut NIPOL 2006, perkembangan bahasa dalam komunikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu di usia 0 sampai 2 tahun. Di usia 0 sampai 2 tahun ini benar-benar terjadi perkembangan yang sangat pesat. Di rentang usia 0 sampai 6 minggu, bayi tidak akan mengeluarkan suara komunikasi yang lain, kecuali dia hanya dengan menangis, menggunakan gerakan tubuh. Itu adalah bentuk komunikasi. Bayi punya. Lalu usia 2 sampai 4 bulan itu mulai huruf seperti A, U, U. Sampai bulan bayi itu sudah mengoceh, namun mengocehnya itu masih jelas. Dia kehausan ingin meminum susu. Dengan secara langsung bahasa bayi itu seperti mengarahkan kepada susu sang ibu, kayak cucu atau gimana, mengoceh kayak itu. Ya 6 sampai 8 bulan baru bisa sering dengar. Di usia sampai bulan ini sudah mulai bicara kepada kawan komunikasinya, dan di usia 12 sampai 18 bulan bayi sudah mengeluarkan kata-kata 50 usia. Lalu usia 2 sampai 4 tahun ini juga terjadi perkembangan. Jumlah kata yang digunakan hingga 5 kata. Bayi dari awalnya cuma 50 kata sekarang menjadi 300 hingga 500 kata. Dan di usia 4 sampai 6 tahun bayi tidak mengalami kemajuan bahasa karena dia sudah makin banyak pengetahuan dari lingkungannya. Yang di sekitar 4 tahun sekarang sudah mulai 1.400 per kata hingga 1.600 per kata. Usia 5 sampai 6 tahun mulai menyusun kalimat, mulai menyusun apa yang ingin tidak membalik lagi. Di usia 6 sampai 12 tahun ini anak sudah mulai belajar bahasa ini dan kata-kata yang ulang. Di usia 13 sampai 19 tahun ini di tahap remaja, perkembangan bahasa remaja semakin meningkat dengan pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dan lingkungan di sekitarnya. Dan usia 20 ke atas sudah mampu mengoperasikan bahasa dengan baik, berpikir menggunakan bahasa yang baik dan benar kepada lawan bicaranya. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi kesulitan di dalam aspek bahasa ini? Yang pertama yaitu perjanjian ada posisi komunikasi jangkauan, di mana posisi
juga mempengaruhi. Jika keluarganya itu arah, seperti kan di keluarga ada yang hanya tinggal bersama ibu, ayah, dan anak, itu mempengaruhi perkembangan bahasa agak lama sedikit karena yang diajak bicara cuma ayah dan ibu. Sedangkan di keluarga yang lain ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, ayah, ibu itu berjumlah besar, dan di situ banyak sekali arah komunikasi, banyak yang diajak bicara. Jadi untuk perkembangan bahasanya agak lebih cepat keluarga yang banyak. Lalu jumlah anak atau jumlah keluarga juga mempengaruhi, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu posisi urutan kelahiran. Kenapa posisi urutan kelahiran ini berpengaruh pada bahasa? Karena karena anak tengah itu lebih cepat perkembangan bahasanya karena dia memiliki adik dan kakak. Kalau kakak hanya fokus ke atas saja bahasanya, lalu yang di adik hanya fokus ke bawah bahasanya. Sedangkan anak yang tengah itu lebih cepat karena dia cepat komunikasi dengan kakak ataupun adiknya. Lalu yang ketiga ada aspek kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah organisasi dinamis yang ada pada individu sebagai penentu cara berpikir dan bertingkah laku. Lalu ada tahapan dari kepribadian ini, ada tahap persiapan. Tahap ini ada pertama kepribadian. Belum tahu kepribadian apa. Ini kepribadian tersebut ada di yaitu ini dari orang yang sebelumnya tidak mengetahui apa tentang pribadi. Lalu yang kedua ada tahapan imitasi. Imitasi ini dia meniru seseorang tersebut untuk menjadi figur untuk ditiru perilaku karena dia masih belum punya kepribadian sendiri. Lalu ada tahap siap bertindak, game stage. Tahap bertindak adalah tahap ketika anak mulai mendemonstrasikan perilakunya dalam bentuk integritas sosial. Jadi interaksi sosial ini ketika sudah meniru dan diaplikasikan, itu dia akan melakukannya tersebut. Dan lalu keempat ada tahap menerima norma kolektif, generalize order. Tahap menerima norma kolektif merupakan tahap terakhir pembentuk kepribadian manusia ketika dewasa. Nah, ini anak sudah memiliki bentuk kepribadian, sudah tidak meniru lagi, sudah konsisten dengan kepribadian yang sudah dimiliki. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi aspek kepribadian ini? Yaitu yang pertama ada faktor lingkungan di sekolah, lingkungan di masyarakat, lingkungan di keluarga, itu juga mempengaruhi aspek kepribadian. Kalau kepribadian kita sesuai dengan lingkungan kita. Lalu orang tua juga mempengaruhi bagaimana pola orang tua itu mendidik hingga menjadikan pribadi anak tersebut. Guru juga berpengaruh dalam hal kepribadian anak. Media pembelajaran atau media sosial, media yang lainnya juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Faktor internal yaitu berasal dari diri sendiri, meliputi faktor jasmani atau psikolog. Lalu ada pengalaman hidup yang dilewati seperti permasalahan pencapaian juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Lalu ada kondisi kesehatan, pendidikan, dan tujuan hidup. Yang mana tujuan hidup ini benar-benar penting dalam kepribadian. Ketika seseorang sudah memiliki tujuan hidupnya, maka kepribadian seseorang akan mutlak pada dirinya sendiri, tidak terombang-ambing. Lalu yang terakhir ada aspek interaksi sosial. Kutip dari buku pengembangan interaksi sosial anak autis di sekolah dasar kelas awal oleh Suhan Siwi, interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama. Nah, yang mempengaruhi tahapan interaksi sosial ini yaitu yang pertama ada kontak sosial. Apa sih kontak sosial? Sosial adalah pertama adalah kontak sosial anak itu adalah fisik. Seperti sentuhan fisik anak kepada ibu kepada anak, ibu kepada ayah, atau ayah kepada anak. Lalu
ada komunikasi. Komunikasi seseorang itu juga dapat mempengaruhi interaksi sosial. Jika kita ingin berinteraksi dengan sosial yang lain atau manusia yang lain, pastinya kita akan mengkomunikasikan tersebut. Tidak seperti kayak misalnya kita ingin interaksi dengan teman kita yang sebelahnya, gak mungkin dong diam-diaman hanya berpandang-pandangan saja. Kita juga akan mengkomunikasikan. Lalu tindakan sosial seperti membantu. Jika ada teman seperti sebaya seperti ini, lalu ada yang membutuhkan bantuan, pastinya kita akan membantu. Nah, itu adalah tindakan sosial. Lalu ada pun faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam aspek interaksi sosial, yaitu keluarga. Lagi-lagi tentang keluarga, yang mana keluarga ini adalah peran utama dalam perkembangan si anak. Jika di keluarga ini sudah diterapkan interaksi sosial dengan keluarga sudah benar, lalu dengan di luar, anak tersebut akan melakukan interaksi sosial dengan temannya juga dengan baik. Lalu kematangan fisik, kematangan pemikiran itu juga akan mempengaruhi anak untuk interaksi sosial dengan orang lain. Status ekonomi sosial, yang mana terkadang kita itu membantu orang hanya dengan melihat status ekonomi kita saja. Lalu ada pendidikan yang mana kita itu diberikan seperti pembelajaran tentang sosialisasi anak terhadap bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang lain itu dengan baik. Lalu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Interaksi sosial juga mempengaruhi mental, emosi, dan inteligensi. Yang mana ketika kita tidak tahan dengan emosi kita itu tidak akan serta-merta untuk berinteraksi dengan orang. Pastinya kita akan selalu diam saja seperti itu. Sekian dari saya tentang fase tahapan perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.